Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, karena dia memiliki kelainan mental, dia tuh sampai nekat memotong sosisnya sendiri ataupun alat kemaluannya sendiri. Dan alasannya tuh bikin kaget banget guys, karena ternyata alasannya itu pas ditanya sama polisi, dia bilang karena ingin membentuknya seperti ular. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan membahas suatu kasus di mana kasus ini merupakan kasus dari seorang pria yang bisa dikatakan dia ini cukup gila ya. Karena tindakan yang dilakukan itu cukup ekstrim dan gak masuk logika manusia sih guys. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia ini sampai rela gitu ya, sampai tega memotong sosisnya sendiri ataupun alat kemaluannya sendiri tanpa memikirkan rasa sakitnya. Dan kalau kita coba bayangin ya, itu pasti rasanya ngilu banget sih. Jadi kasus ini merupakan salah satu kasus yang paling banyak di request sama kalian, mau itu di Instagram maupun di YouTube ini. Jadi buat kalian guys, misalnya kalian mau request suatu kasus ataupun kisah-kisah yang menarik untuk dibahas, kalian boleh langsung aja DM gue di Instagram @yososetiawan ataupun langsung komen di bawah di kolom komentar kasus apa yang menarik untuk kita bahas ya. Dan kalau menarik pasti bakalan gue bahas guys. Oke, jadi sebenarnya segila apakah orang ini? Dan apa sih sebenarnya penyebab sampai orang ini tuh bisa gila kayak gitu? Nah, semuanya itu akan gue bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi pria ini bernama Nico Jenkins, yang dimana dia ini merupakan seorang penjahat yang mempunyai kelainan mental yang sangat ekstrim. Dan ini bisa terjadi karena mungkin akibat depresi pada saat dia masih kecil. Dan karena kelainan mentalnya ini, dia tuh sampai kehilangan rasa manusianya gitu guys. Sampai-sampai nih dia senang banget bunuh-bunuh orang gitu ya, secara random walaupun dia nggak kenal. Dan dia tuh nggak ada rasa bersalah sama sekali. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, karena dia memiliki kelainan mental, dia tuh sampai nekat memotong sosisnya sendiri ataupun alat kemaluannya sendiri. Dan alasan itu bikin kaget banget guys, karena ternyata alasannya itu pas ditanya sama polisi, dia bilang karena ingin membentuknya seperti ular. Itu asli aneh banget sih. Nah, jadi Nico Jenkins ini merupakan seorang pria yang berasal dari Amerika, yang dimana dia ini lahir pada tanggal 16 September 1986 dan dia ini lahir dari pasangan David dan juga Lori Jenkins. Dan bisa dibilang kalau memang silsilah keluarga dari Nico Jenkins ini udah nggak beres guys, karena keluarganya memang dikenal sebagai keluarga penjahat yang sangat kejam selama beberapa generasi. Jadi sejak kecil si Nico ini sering banget mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Dan bisa dibilang nih, kalau memang orang tuanya si Nico ini agak stres gitu ya, dia tuh udah sering banget melakukan tindakan kekerasan fisik, pelecehan, dan juga mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan tindakan kriminal. Dan hal ini membuat si Nico yang masih kecil berpikir, oh begini loh caranya ternyata kalau manusia itu memperlakukan sesamanya, yaitu dengan cara kekerasan, pelecehan, dan juga sebagainya. Dan saking parahnya orang tua dari Nico Jenkins ini, ayahnya itu sampai jadi seorang teroris yang sering keluar masuk penjara. Dan hal itu menyebabkan ibunya ini kelakuannya nggak jauh beda nih dengan ayahnya. Karena ibunya itu harus merawat dan membesarkan anaknya sendirian. Hal itu juga membuat ibunya ini sering melakukan tindakan kekerasan fisik. Selain itu, ibunya juga sering kepergok sama polisi melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Nah, karena memang secara finansial keluarga mereka ini sangat berkekurangan, akhirnya ketiga kakak dari Nico ini sering banget melakukan pencurian yang mengakibatkan mereka bertiga ini sering keluar masuk penjara. Sedangkan si Nico ini dari kecil juga udah berani banget melakukan tindakan kekerasan termasuk kepada ketiga kakaknya tadi. Nah, jadi bisa kebayangkan ketiga kakaknya ini aja takut sama si Nico. Padahal ketiga kakaknya ini udah sering keluar masuk penjara. Jadi bisa dibayangkan bahwa betapa parahnya si Nico Jenkins ini. Bahkan saking gilanya nih, pada saat Nico umur 7 tahun, dia tuh pernah sampai membawa pistol ke sekolahnya. Tapi pistolnya itu bukan pistol yang mainan gitu ya, tapi pistol beneran guys. Tapi untungnya pada saat dia membawa pistol ke sekolahnya itu nggak ada korban guys. Nah, kita kembali lagi nih di masalah Nico Jenkins dan juga kakak-kakaknya. Yang dimana saking gak tahannya kakaknya ini kepada Nico Jenkins, mereka itu sampai mengusir si Nico ini keluar dari rumah. Dan hal itu menyebabkan si Nico harus putus sekolah, karena emang udah gak ada yang biayain dia. Sampai akhirnya Nico ini tumbuh menjadi seorang remaja yang sering melakukan tindakan-tindakan kriminal di jalanan. Dan pada tahun 2003 ketika dia tepat berusia 17 tahun, si Nico ini harus ditangkap oleh polisi dan dipenjara akibat kasus pencurian mobil yang telah dia lakukan. Dan waktu di penjara ini dia melakukan sebuah tindakan kekerasan lagi nih, yaitu kepada sipir penjara. Sampai akhirnya masa tahanannya itu ditambah menjadi 21 tahun. Tapi kebetulan pada saat itu pemerintah Amerika melakukan remisi tahanan
Dan akibatnya masa tahanan itu pun dipotong setengah, jadi cuma sisa 10 tahun aja. Sampai akhirnya si Nico ini beneran bebas pada tanggal 30 Juli 2013. Tapi parahnya di sini, baru aja 2 minggu keluar dari penjara, si Nico ini udah melakukan tindakan kriminal lagi. Yang dimana dia itu sampai membunuh 4 orang sekaligus. Nah, jadi orang yang pertama dia bunuh itu pada tanggal 11 Agustus 2013, yang dimana ceritanya pada saat itu subuh hari jam 5 pagi ada seorang petugas patroli sedang berjalan-jalan di sebuah taman, dan di situ dia melihat ada sebuah mobil Ford warna putih ini agak mencurigakan. Dan pada saat dia cek, dia itu kaget banget karena ternyata di dalamnya itu terdapat 2 orang mayat. Dan setelah identitas korban diidentifikasi, ternyata mereka ini bernama Jorge Ruiz dan juga Juan Pena. Dan kedua pria itu diketahui tewas akibat mendapatkan headshot ataupun tembakan di kepala mereka. Jadi si Nico ini kayak bermain PUBG ataupun Free Fire di kehidupan nyata nih guys ceritanya. Lalu kemudian pada saat polisi periksa, polisi ini melihat kalau kantong celana mereka berdua itu kayak keluar gitu guys. Makanya polisi itu memprediksi kalau sepertinya kedua orang ini termasuk dalam kasus pencurian ataupun perampokan dan pembunuhan. Nah kemudian 8 hari setelah penemuan 2 mayat tadi, polisi kembali menemukan korban baru nih. Jadi ceritanya pada saat itu jam 7 pagi ada seorang petugas swalayan baru aja nih pulang dari shift malam. Nah, pada saat dia pulang ini, dia melihat ada seorang mayat gitu yang tergeletak di pinggir jalan, dan tepatnya itu di depan rumah seseorang. Lalu setelah diidentifikasi oleh polisi ini menemukan bahwa ternyata ini merupakan mayat dari seorang pria yang bernama Curtis Bradford. Setelah itu polisi coba menyelidiki atau mengecek sosial media dari pria ini. Dan ternyata di situ polisi menemukan bahwa 1 hari sebelum dia meninggal, ternyata dia ini sempat ketemu dengan si Nico. Soalnya pada tanggal 18 Agustus, dia tuh sempat mengupload sebuah foto yang dimana foto itu memperlihatkan kalau dia senang bersama Nico dan dia upload di Facebooknya. Nah, terus karena memang polisi tahu kalau Nico ini mempunyai jejak kriminal yang cukup banyak, jadi saat itu polisi langsung mencurigai si Nico yang telah melakukan tindakan pembunuhan ini. Dan yang unik di sini, Curtis ini bisa dikatakan satu-satunya korban yang kenal dekat dengan si Nico ini guys. Karena dari semua korbannya Nico, nggak ada sama sekali orang yang dikenal, kecuali si Curtis ini. Nah, lalu yang terakhir nih, ada korban keempat dari si Nico, yang dimana korban ini merupakan seorang wanita yang bernama Andrea Kruger. Jadi, mayatnya si Andrea Kruger ini ditemukan oleh polisi pada tanggal 21 Agustus 2013, dan waktu itu pagi-pagi juga. Tapi yang bedanya kali ini, Andrea Kruger ini bukan ditembak hanya sekali doang, tapi ditembak berkali-kali. Karena polisi menemukan banyak sekali bekas tembakan di bagian tubuhnya. Misalnya itu di bagian kepala, di leher, dan juga di bagian bahu. Dan di sini bisa dibilang kalau Andrea ini merupakan satu-satunya korban perempuan dari si Nico Jenkins. Dan dalam kasus ini, polisi mencurigai kalau ini merupakan sebuah modus dari pencurian mobil. Nah, setelah terjadi 4 kasus pembunuhan ini, polisi langsung mencari si Nico, dan mereka berhasil mendapatkan Nico Jenkins ini dan menangkapnya pada tanggal 30 Agustus 2013. Yang dimana polisi itu sudah mendapatkan bukti yang kuat dan juga rekaman CCTV saat si Nico ini sedang berbelanja peluru di toko pistol bersama kakaknya. Dan memang pada saat diperiksa, peluru yang dibeli oleh si Nico ini memang ditemukan pada korban-korban yang telah dia bunuh. Selain itu, kalau di luar negeri kan memang ada tuh biasa di mobil-mobil ditaruh tuh kamera pengawas di depan mobil tuh, di kaca spion yang di atas ini kan. Nah, dan di mobilnya Andrea itu ternyata ada sebuah kamera yang memperlihatkan kalau memang si Nico Jenkins inilah pembunuh dari Andrea. Setelah Nico Jenkins ditangkap, akhirnya si Nico ini mengakui semua perbuatannya yang telah dia lakukan. Tapi ada yang aneh nih guys, pada saat polisi mengajukan pertanyaan ke Nico. Karena polisi itu bertanya sebenarnya apa motif dan tujuan dari dia melakukan hal ini semua. Tapi si Nico ini justru menjawab dengan jawaban yang benar-benar nggak masuk akal. Misalnya itu ketika polisi bertanya seperti ini, kenapa kamu membunuh si korban ini? Nah, terus dijawab nih sama Nico, ya karena gue kesel nih sama temennya. Dan di sini benar-benar membuat polisi sangat bingung. Loh, kok kamu kesel sama si A, tapi justru temannya yang kamu bunuh, bukan si A ini? Terus dia juga bilang kalau dia melakukan ini semua karena kepercayaannya terhadap dewa Aposis, yang dimana itu semacam dewa ular yang berasal dari Mesir gitu guys. Nah, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Nico Jenkins ini dibantu oleh kakaknya yang bernama Erika Jenkins. Jadi kedua orang di awal tadi guys yang dibunuh itu 2 orang sempat digoda oleh kakaknya si Nico yaitu Erika untuk melakukan wik-wik gitu guys. Jadi pada saat mereka sedang wik-wik, rencananya si Nico Jenkins akan merampok mereka. Tapi betapa kagetnya kakaknya ketika melihat si Nico ini malah membunuh kedua orang tadi. Sampai akhirnya si Nico Jenkins dinyatakan bersalah, tapi keputusan pengadilan yang harusnya dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2014 harus ditunda. Karena si Nico ini dinilai sepertinya dia mempunyai gangguan jiwa dan nggak layak untuk diadili. Soalnya nih pas dia di dalam penjara, dia itu malah memotong lidahnya sendiri dan dibelah 2 gitu biar mirip sama dewa ular. Nah, karena memang seperti yang kita tahu kalau ular itu kan mempunyai lidah yang bercabang kayak gini nih.
Karena tindakannya seperti itu, dia tuh sempat dikira mengalami gangguan jiwa. Sampai akhirnya dia itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi justru pada saat di rumah sakit jiwa, dia ini justru berulah lagi. Dimana dia tuh nekat sampai memotong sosisnya sendiri guys, yaitu alat kemaluannya. Dan pada saat ditanya, dia tuh bilang biar mirip kayak dewa ular. Nah, setelah 3 tahun di dalam rumah sakit jiwa, akhirnya si Nico Jenkins ini dijatuhi hukuman mati. Dan pada tahun 2019 kemarin, dia tuh sempat ingin melakukan percobaan bunuh diri. Tapi untungnya berhasil digagalkan oleh pihak polisi. Dan sampai hari ini, Nico Jenkins masih berada di dalam penjara. Dan dia tuh masih menunggu kapan tanggal pasti dia akan dihukum mati. Nah, oke guys, jadi itulah tadi kasus dari seorang pria yang bernama Nico Jenkins yang mempunyai kelainan mental yang cukup ekstrim ya. Yang dimana dia tuh nekat membunuh 4 orang yang dia nggak kenal sama sekali. Dan juga nekat memotong sosisnya sendiri nih. Dan memang biasanya kasus-kasus seperti ini dialami oleh orang-orang yang mempunyai traumatik masa kecil. Dimana mungkin mereka berasal dari keluarga yang broken home. Atau mungkin berasal dari keluarga yang sering melakukan tindakan kriminal. So oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke guys, see you on the next video, and bye-bye.